Jumpa lagi Jaga TV. Ya, kembali lagi ke video rekomendasi smartphone menjelang Lebaran 2021. Sekarang ada di rentang berapa? Nah, ini rentang harga yang paling kalian nantikan dan ini juga yang paling seru. Ini dia rentang harga 3 sampai 5 juta rupiah. Smartphone 3-5 juta ini lagi jadi hot item menjelang Lebaran 2021 karena lagi banyak kejutan di rentang harga ini. Nah, kalau kalian tuh ya, kalau beli smartphone atau gadget biasanya di mana? Udah pernah dibuka lapak belum? Ya, produk-produknya murah dan lengkap, gratis ongkir sepuasnya, cashback sampai dengan 1 juta rupiah. Keren gak tuh? Cari apa? Laptop, smartphone, gadget, bahkan spare part mobil, motor, sepeda, dan perangkat hobi lainnya, semua ada. By the way, kalian wajib banget nih pantengin sosial media dan aplikasinya Bukalapak setiap hari karena ada banyak bagi-bagi THR. Salah satunya adalah kamu bisa belanja di bulan Ramadan ini dengan kode voucher pilihan jagoan jagat untuk mendapatkan cashback hingga 60% di semua core kategoris. Perlu diingat bahwa periode pilihan jagoan di Ramadan ini adalah tanggal 5 April sampai dengan 13 Mei 2021. Nggak cuma itu, ada lagi. Bukalapak juga akan bagi 4 smartphone untuk 4 orang pemenang. Dan ada juga kredit BL yang totalnya senilai 10 juta rupiah untuk 20 orang pemenang. Mau tahu caranya? Cek di dalam deskripsi. Periode giveaway ini akan berlaku dari 8 Mei sampai 22 Mei 2021. Jadi jangan sampai ketinggalan, cek deskripsi dan kolom komentar. Nah, sekarang mari kita lanjut lagi ke rekomendasi smartphone 3-5 juta menjelang Lebaran 2021. Oke, sekarang sebelum kita mulai, ada disclaimer dulu nih. Ya, disclaimer seperti biasanya, yaitu yang pertama, daftar smartphone yang kita rekomendasikan kali ini adalah smartphone yang masih ada barunya ya. Jadi kita nggak rekomend barang second. Kalau kalian mau beli barang second itu tanggung jawab kalian sendiri. Yes. Kemudian juga semua smartphone yang di list ini adalah smartphone yang resmi masuk ke Indonesia atau diimport langsung oleh perwakilan Indonesianya. Jadi kita nggak rekomend barang resmi ya. Nggak resmi jangan ya. Servis repot. Servisnya repot. Ya, kemudian juga harga dan ketersediaan bisa berubah sewaktu-waktu. Survei ini kita rangkum sampai akhir April 2021. Ya. Lalu juga mungkin setelah tanggal itu tuh akan ada smartphone baru lagi ya. Jadi bisa jadi. Pantau aja terus. Lalu juga kalau ada smartphone yang nggak ada di sini, itu artinya cuma 2 kok. Jadi kalau yang nggak ada di list ini ya, yang pertama itu mungkin kami lupa. Jadi kalian bisa komen di bawah kalau misalnya saya tambahin kalau lupa ya. Kalau lupa. Atau yang kedua memang smartphone itu nggak menarik buat kami. Udah gitu aja. Lalu juga daftar berikut ini bukan ranking. Jadi yang pertama kita sebut ini bukan berarti dia juaranya. Yang terakhir juga bukan juaranya. Yang terakhir juga bukan. Iya. Lalu juga kalian juga harus ingat kalau nggak ada smartphone yang sempurna untuk semua orang. Betul. Jadi kalian yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri tentunya. Lalu juga list berikut ini merupakan hasil diskusi dengan tim internal kami di Jagat Review. Tapi walaupun begitu, jangan menjadikan rekomendasi kita ini sebagai patokan yang absolut atau yang paling benar. Pada akhirnya kalian juga lah yang akan berhak menentukan smartphone apa yang cocok untuk kalian. Nah, khusus untuk harga di kelas harga segini nih, kita ada pesan penting untuk kalian. Yaitu perlu dicatat kalau di rentang harga ini produk cycle-nya itu memang lebih cepat ya, teman-teman. Cepet banget. Mungkin kisaran 3 sampai 6 bulan kali ya. Biasanya sih harusnya 6 bulan. Harusnya 6 bulan paling enggak. Jadi jangan heran kalau kalian misalnya beli udah di bulan keempat atau kelima setelah launching, abis itu ada muncul lagi yang baru lebih bagus gitu. Iya, dan bisa kadang-kadang upgrade-nya bisa jauh lebih dari sebelumnya. Iya, jadi perlu diperhatikan kalau produk cycle itu cepat. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba ada yang baru lagi gitu. Ini emang wajar terjadi di kelas harga segini. Oke, untuk 3-5 juta kita punya beberapa persyaratan. Yes. RAM minimum di 6 GB dengan storage 128 GB ya. 128 oke lah. 128 ya. Tapi kalau bisa dapat 25 akan lebih bagus lagi. Iya. Harus punya keunggulan yang spesial, yang khusus ya. Kita nggak bisa lihat cuma satu aspek doang, tapi ada keunggulan-keunggulan lain juga bisa dilihat ya. Untuk SoC minimumnya di apa nih? Kita sih harapannya 700 series ya paling enggak ya. Snapdragon 700 series atau yang setara lah. Kalau lebih bagus lagi ya. Kecuali kalau memang kita nemu ada keunggulan yang spesial banget dari smartphone dengan SoC di kelas yang satu ini. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya di bawah 7 selama masih ada yang luar biasa banget itu masih kita terima. Masih oke. Iya. Oke. Untuk yang pertama kita ada Redmi Note 10 Pro. Wah, Snapdragon 732G ini cukup kencang sih buat harganya. Cukup kencang ini buat harganya ya. Layarnya ini yang menarik. Dia udah pakai AMOLED 120 Hz. Super AMOLED 120 Hz ya. Jadi kualitasnya juga oke banget. Desain
Desainnya keren. Kayak flagship. Kayak Iya. flagship. Keren nih, desainnya keren banget. Hasil foto dan videonya juga keren banget. Yes. Terutama kalau dia pakai yang 108 megapikselnya. Untuk foto gelap-gelap ini keren abis. Yes. Karena sensor nggak bisa dibohongin. Ya, ini udah keren banget Dan ya. juga karena sensornya besar, bokeh naturalnya juga mantap. Mantap. Iya. Terus juga dia konektivitasnya cukup lengkap, NFC ada, IR blaster ada, Iya. dan Bluetooth apa namanya? jelas ya. Bluetooth jelas Jelas. ada. Dan kelebihan lainnya juga di Redmi Note 10 Pro ini dia udah stereo speaker. Yes. Nice stereo speaker. Dan yang jarang ditemukan di kelas harga segini adalah haptic feedbacknya yang Buat ngetik. iya, Iya. getar-getarnya itu enak banget. Enak banget. Terus juga chargingnya lumayan kenceng. Yes. Secara sederhana ini adalah smartphone all-rounder yang sangat menarik sih di harga segini nih. Jadi hampir semua aspeknya itu oke, keren. Iya. Oke. Oh iya, nggak lupa tuh ada IP53. IP53 splash resistant, bukan dicelupin ya, tapi bisa tahan kena, ya mungkin kena hujan dikit-dikit, Kena hujan tipis-tipis dikit-dikit masih masih oke oke. lah ya. Jadi bukan untuk direndam ya. Untuk sisi kelemahannya mungkin bodinya memang relatif besar, tapi bobotnya nggak terlalu besar, nggak terlalu berat sih sebetulnya. Masih di bawah Iya. 200. Masih di cuman bawah 200 ya. Masuk gede sih di tangan itunya gitu. Termasuk besar ya. Lalu daya tahan baterainya mungkin karena layar Iya. emang jadi nggak spesial banget ya. Bukan yang paling buruk, tapi ya bukan yang paling bagus juga. Ini biasa aja Biasa aja. jatuhnya gitu, Heeh. nggak spesial. Terus kalau bicara soal iklan ya ini Redmi. Redmi. Ya ini Redmi, ini bukan Mi ya. Bukan Mi ya. Bukan Mi. Jadi kalian bisa dapat spek tinggi dengan harga yang terjangkau. Yes. Ya mesti ada yang di ini ya. Betul sekali. Mesti ada kompensasinya sedikit. Dan juga kalau Mi fans mah udah ngerti lah cara Iya, ngatasinnya. udah paham ngerti lah. Nah, ada 2 varian dia. Ya udah ada 2 varian yang kita rekomendasi sebenarnya 128. Tapi kalau 128. emang kalian mepet banget, kalian harus pastikan 64 GB itu cukup atau enggak buat kalian gitu. Kalau yang 64 GB lebih murah sih di 3,5 juta. Iya. Tapi nambah sedikit doang bisa dapat yang 8128. Iya. Jadi kami sebenarnya lebih menyarankan yang 128. Iya, 128 deh, karena ya dapat storage lebih gede lah. Terus ya. juga supaya dapat harga normal, pastikan belinya di official store. Selalu official Iya. store ya, online, offline official store ya. Iya, Mi Store, cari Mi Store-nya ya. Kalau dapat harga di atas ini ya berarti kalian dapat harga dari Tengkulak ya. Ya sudahlah ya. Oke, yang berikutnya. Oke, ini pasti banyak yang nanya kenapa nggak ini yang duluan disebutin. betul sekali. Kan kita nggak ngurut berdasarkan yang paling kencang atau gimana. bukan ranking ini. Ini bukan ranking ya. Ini ada Poco X3 Pro di sini. Ini SoC paling kencang di harga 3 jutaan udah. Kalau bicara prosesor paling kencang di 3 jutaan ya Angkat ya, tangan, ini. angkat tangan. Ini udah ya. Nah, Snapdragon 860 yang sebenarnya adalah 855 Plus. Yang dulunya adanya di smartphone gaming. Ya, ROG Iya. Phone 2 lah. Ya, ROG Phone 2 ya. Layarnya IPS. Iya, Tapi refresh rate-nya 120 Hz. Terus dia juga sudah support HDR10. Iya. Touch sampingnya udah tinggi juga ya, 240. Terus perlindungannya Gorilla Glass 6. nah, mantap kan, biasanya di premium adanya NFC, infrared blaster, stereo speaker juga ada situ, haptic feedbacknya juga sama. Yes. Enak banget ya. Dan dia lagi-lagi splash resistant juga di IP53. Yes. Kamera emang nggak luar biasa banget. Iya. Ya, tapi hasil foto video masih oke. Terutama karena kebantu ISP-nya. Kebantu ASP betul. Kebantu dari image signal processor yang ada di dalam SoC Snapdragon 860. Karena takutnya masih pada mikirnya ya cuma 48 megapiksel gitu. Iya. Nggak bisa gitu ya mikirnya ya. Iya, itu kan bahan mentahnya. Iya. Yang ngegorengnya siapa nih? Yang masaknya siapa? Ada ISP di situ gitu. Bahkan ada hal menarik di Poco X3 Pro yang justru di atasnya malah kagak Nggak ada. Di F3-nya nggak Di ada. F3-nya malah nggak ada. Yaitu kalian juga banyak yang nyari kok. Kalau perekaman Full HD 60 fps-nya di Poco X3 Pro ini distabilkan. Ya, Kita nggak tahu Jadi kenapa. ada stabilizernya ya, betul. Kalau di betul. Poco X3 Pro itu ada stabilizernya untuk 60 fps. Nah, itu salah satu keunikannya di situ memang dia. Iya. Terus juga Jadi ini jadinya kalau buat dipakai untuk smartphone kedua yang dipakai buat gaming. ini oke banget. Wah, ini udah. Oke banget. Terus mungkin kalau dari kelemahannya ya sama dengan X3 yang sebelumnya. Iya. Ya, bodinya besar, tebal, berat, dan desain kameranya itu Iya, nggak semua orang suka. Nonjol banget. Iya. Ada yang nggak ada masalah, tapi nggak semua orang suka. Biasanya masalah desain ya. Kalau Iya. kalian nggak perlu soal desain, saya butuhnya prosesor doang. Ya udah. Ya ini. udah. Ini udah benar. Banyak kok di komen kemarin, saya nggak butuh desain, saya nggak butuh kamera, saya butuhnya performa. Wah, Ya banyak udah. banget kemarin. Ya udah, Ya ini udah. emang buat kalian gitu. Lalu tray-nya masih hybrid. Yes. Ya, jadi itu sebabnya kita sarankan selalu ambil yang gedenya aja. Yang storage-nya gede. Dia ada 2 pilihan, 6128 dengan 8256. Saran kita sih di 8256. Ya harganya sih 3,5 juta sama 3,9 juta. Nggak terlalu jauh beda sih, 400.000 untuk nambah RAM dan storage. Yes.
Layak sih. 256 cuy. Di bawah 4 juta tuh Iya. gokil dah. Nah, dan lagi-lagi kita sarannya selalu cari ini di official store. Jadi biar harganya beres selalu sesuai. Karena Xiaomi nggak naikin harga atau Poco nggak naikin harga, ya Betul. harganya segitu-gitu aja gitu, nggak ada perubahan. Kalau naik ya berarti again itu kalian bukan beli dari tempat yang resmi. Ya, dan sekalian mungkin kita jawab di sini aja kali ya, karena kita udah diserbu pertanyaan. Banyak banget dari kemarin tuh. Pertanyaannya cuma simple. Iya. Om Ded, pilih Redmi Note 10 Pro atau Poco X3 Pro nih? Iya, jawabannya tergantung. Tergantung kebutuhan kalian Tergantung jawabannya. kebutuhan. Kalian jangan cari apa? Kalau kalian bener-bener carinya foto, Terus kemampuan all-roundernya dan Iya. desainnya yang keren. Yes. Nggak sedikit loh orang yang nyari pengen pakai HP itu desainnya keren gitu. banyak nyari desainnya keren. Iya, karena penampilan penting. Penampilan itu penting. Dan ya lebih tipis juga, Lebih tipis ya juga. kan, lebih ringan juga. Ya itu Lebih cocok ke ya, Redmi Note 10 Pro. Tentunya. Ya sementara buat kalian nyari prosesornya, ya jelas X3 Pro. X3 Pro. Kalau buat X3 Pro. gaming hardcore, X3 Pro. Iya. Udah sesimpel itu. Bukan kok. berarti Redmi Note 10 Pro nggak bisa gaming. Betul. Bisa juga. Bisa juga. Ini antara bagus sama bagus banget, Iya. atau kencang sama kencang banget. Iya. Ini ada pilihannya gitu. Jadi tinggal tergantung balance-nya. Kalian butuh racikan yang mana? Iya. Gitu. Dikembalikan ke kalian lagi. Yes. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah di sini. Betul. Kemudian yang berikutnya ini unik sih. Banyak yang bilang katanya ini harusnya minggir setelah yang dua itu datang, tapi sayangnya enggak. Sayangnya tidak. Samsung Galaxy A52. Yes. Feel-nya premium banget. Fiturnya itu ala smartphone premiumnya Samsung banget. Betul. Layarnya Super AMOLED 90 Hz, brightness-nya 800 nits, tampilannya luar biasa banget lah, khas Super AMOLED-nya Samsung banget. Betul. Lalu kalau kita bicara soal daya tahan terhadap airnya, Juaranya. ini juara. Untuk kelas harga segini juara di IP67. Iya. Ya, di IP67 ini sudah bisa ditenggelamkan ke air. Bukan berarti kalian bisa menenggelamkan terus-terusan, bukan. Cuma dia punya proteksi terhadap kalau dia ditenggelamkan ke air. Yes. Gitu. Ya, anggap ini perlindungan super ekstra. Ya, jadi kalau misalnya dia jatuh kecemplung ke bak mandi, selamat. Nggak usah pusing. Ya, paling-paling ya port-portnya dikeringin udah selesai. Sip. Gitu. Beres. Ya, jangan portnya lagi basah-basah dicolok juga. Ya, nggak gitu. Terus buat video. Nah, Ini sih, aduh. Kamera depan belakang udah bisa 4K. Yes. Iya kan? Perekaman video 60 fps akhirnya datang juga ke seri A. Ini update yang pertama kita dapat langsung berubah 1080p 60-nya muncul di situ. dan sebagai catatan semua resolusinya stabil. Iya, semuanya stabil. Betul. Ini luar biasa. Dan yang nggak terkalahkan di harga segini tuh dia punya optical stabilizer untuk kamera utamanya. Iya, OIS ini penting banget untuk foto kalau gelap-gelap. Yes. Night mode itu penting banget pakai OIS. Karena night mode itu nggak ngambil satu foto, tapi banyak foto sekaligus. Jadi kalau foto distabilkan di situ dia bisa ngambil foto yang persis sama, lalu digabung jadi satu, dipilih mana kerusakannya, dibuang kerusakannya. Nah itu pentingnya OIS. Dan mikrofonnya udah deh, ampun deh, itu berasa pakai kelas premiumnya Samsung. Emang keren banget. Charger 25 watt. Nah, ini A52 sayangnya hanya bisa 25 watt. Yes. Tapi chargernya yang disediakan bukan 25 watt. Sayangnya ya. Terpisah ya. Bukan berarti chargingnya jadi lemot, enggak. Samsung emang agak aneh sih. 15 watt aja kenceng. Nah, jangan samain sama 15 Jangan samain watt sama yang lain. 15 watt yang lain ya. Terus jadi keseimbangannya sih luar biasa ya, keseimbangan fiturnya ya. NFC ada, audio jack ada, stereo speaker ada. dan stereo speakernya juga nggak asal-asal ini. Stereo speakernya Speaker bagus. di kelas harga segini stereo speakernya paling bagus. Yes. Ya, lumayan seimbang, lumayan lantang di sini. Ini keren sih. Ini Memang keren. harganya itu lebih tinggi ketimbang Redmi Note 10 Pro sih memang. Iya, Cuman kalau melihat kelengkapannya dan keseimbangannya itu ini paling luar biasa sih sebenarnya si untuk Samsung perlengkapan. A52 ini. Betul. Lalu juga ya tetap aja nggak ada yang sempurna ya. Ya, Tentunya SoC memang baru Snapdragon 720G, tapi ingat 720G, 730G, 732G mirip. Sebetulnya mirip-mirip nggak aja. usah pusing. Iya, Dan nah. itu nggak dibilang kentang ya, belum lah, nggak bisa dibilang kentang. jauh dari kentang. Mungkin kelemahan lain adalah yang di versi awal beli dapat case, Nah. tapi dengar-dengar versi berikutnya nggak dapat case. Iya. Yang nggak priori kan dapat case. Kita nggak tahu. Kalian untung-untungan kalian lah dapat case atau nggak dapat case. Hands free jelas nggak dapat, ya. Terus slot SIM-nya itu juga hybrid. Harus milih ya. Harus milih. Jadi harus milih mau 2 SIM atau SIM plus micro SD. Nah, untuk pilihan itu variannya ada 2 ya. 8128 sama 8256. Terima kasih Samsung. Manapun yang dipilih RAM-nya 8. Iya.
RAM-nya gede gitu ya. Tapi Nah. yang lucunya kalau misalnya yang 8256 kan emang sedikit lebih tinggi gitu Iya. ya. Tapi kadang di pasaran itu bisa beda harganya ya. Ini beda. Kalau Samsung tuh cara di pasaran harganya bisa di bawah harga resmi. Iya. Itu. Jadi untuk yang 256 itu 5,4 juta kurang lebih, tapi di pasaran bisa 5,1-an Iya. gitu ya. Jadi ya kalian mesti cek sendiri ya harganya yang mana. Kalau memang tertarik sama ini mesti dipilih-pilih mana yang harga yang benernya. Yes. Karena yang bener bisa lebih murah. Gitu. Oke. Jadi A52 ini paket lengkap. Betul. Ya, paket lengkap plus tahan airnya luar biasa. Lalu kemudian ada lagi apa di sini? Nah, ini yang Ini memang untuk 3 sampai 5 juta ini memang ajaib sih. ajaib. Ada Poco F3 di sini. Yes. Ya, ada Poco F3 yang 6 GB, 128 GB ya. SoC-nya paling kencang di rentang 3 sampai 5. Kalau yang tadi X3 Pro tuh paling kencang di 3 jutaan. 3 jutaan. Tapi kalau kalian tarik semuanya 3 sampai 5, ini yang paling kencang di 8 pakai 870. Kenapa? Karena 870 ini pada dasarnya Snapdragon 865 plus. Ya. Snapdragon 865 plus yang dinaikin lagi. Yes. Terus layarnya juga sadis. Kalau kalian ada protes di X3 Pro masih IPS, nah AMOLED-nya ada di sini. Iya, dan ini nggak tanggung-tanggung. Ini E4 Dynamic AMOLED. Ada yang bingung Dynamic AMOLED itu apa? Adalah Super AMOLED yang dikasih HDR10+. Nah itu, jadi lebih bagus lagi gitu ya. Refresh rate-nya juga 120 Hz. 120 Hz. Sampling rate 360 Hz. 360 bukan 240 ya. Dan desain dan feel body itu terkesan berkelas yang sekarang. Iya, yang ini bahkan lebih tipis. Nah, ya kan? lebih tipis juga. Ya. Biasanya kan kalau kalian dengar dulu Poco tuh sedikit pemangkasannya tuh ada di bagian desainnya atau di Desainnya bodinya. kayaknya biasa. Kayaknya biasa gitu. Ini, Tapi di sini nggak berasa. Pas ngeliat ini Poco. Nah, Ya, itu desainnya keren, nggak terasa murahan lah ya di situ. Baterainya juga lumayan awet, chargingnya juga kencang, NFC, Air Blaster, stereo speaker juga ada, haptic feedbacknya juga enak. Seperti biasa lah Xiaomi rata-rata begitu, dan keluarganya Yes. rata-rata udah enak sekarang ya. Fitur kamera juga luar biasa banyak, terlepas dari sensornya emang nggak yang gila-gila banget. Yes. Ya. Tapi fitur kameranya itu banyak. Ada audio zoom bahkan di situ. yang bahkan Ya kan? nggak dijumpai di kelas atasnya. Gitu. Iya, Itu iya. aneh gitu. Aneh banget. Luar biasa Di sini pokoknya. malah ada. Kemudian dia sebetulnya udah 5G ready. Betul. Ya, yang satunya akhirnya ada yang 5G ready. Walaupun kalau kita cek bandnya, kayaknya memang tergantung ya Indonesia pakai band yang mana. Tapi ada satu band yang kita curigai bakal nggak bisa diambil sama dia. Tapi Indonesia rencananya emang akan pakai banyak band. Jadi kemungkinan dia akan, kalau nggak hidup di satu band itu, dia akan hidup di band yang lain. Yes. Jadi tetap aja kita bisa bilang ini 5G ready beneran lah ya. Kemudian IP53, splash Yes. resistant juga ya. Terus banyak yang nanya apa nih? Screen dimming ngalamin nggak sih? Kamu ngalamin Banyak nggak banget. sih? Banyak yang bilang nih kalau misalnya ketika Panas. kita main game panas, layarnya tuh dari yang terang jadi redup. Meredup. Iya. Kalau yang gua alamin dari kemarin nggak ada masalah. Nah itu yang lucu sih. Tapi sebetulnya nggak bisa banyak komplain juga. Heeh. Kemarin pas kita ngetes cooler pakai 12 Pro Max, pakai iPhone 12 Pro Max, Begitu meredup juga. juga. Iya, meredup juga kalau udah panas. Biasa gitu. Jadi itu emang sistem proteksi supaya nggak terlalu panas, layarnya diredupin. Iya. Gitu. Jadi mungkin yang ngetes pada dipentokin kali ya. Bisa. Mungkin Gitu. ya dipentokin paling terang, dimainin panas dia ngeredup. Ya wajar, menghindari supaya nggak terlalu panas. Ya ini yang kita bilang apa? Pembunuh flagship killer. Yes. Iya. Untuk sisi kelemahannya dia nggak punya audio jack 3,5 mili. Iya, nggak ada ya. Tapi ada konverternya dikasih. Betul. Ya. Nggak ada micro SD slot juga. Terus juga AIS ini untuk 4K 30 aman. Tapi ya ini seperti yang Tadi kita sebut dibahas tadi, ya. di Poco X3 Pro Full HD 60 distabilin, tapi di Poco F3 sampai sekarang nih belum distabilkan Belum sayangnya. distabilkan. Entah kenapa itu ya hanya Xiaomi yang tahu lah itu. Ada hanya Poco yang tahu juga. Iya. Sementara storage-nya untuk yang masuk di harga segini Ya. ya, itu adalah yang 128. Jadi bukan yang 256. Kalau yang 256 harganya udah di 5,5 juta. Jadi Iya, udah di atas 5. Udah di atas 5. Udah di yang kemarin. Iya, yang Tapi sebelumnya. kalau kalian Udah memang ada sebelumnya. budget sih kami lebih nyaranin kalau bisa ke sana gitu untuk Kalau jangka saya panjang. 256 aja, iya sebetulnya. Tapi kalau kepepet ya harga segini, ya udah ambil Yes. yang ini gitu kan. Tapi memang kalian harus carinya di jalur-jalur resmi aja. Kalau mau dapat harga kayak begini ya, kalau Yes. nggak jalur resmi ya kemungkinan besar akan lompat. Betul. Oke, Oke. yang berikutnya ini yang kita bilang kita cari yang spesial. Yes. Ya, ini akan sangat relate kalau misalnya kalian memang butuh daya tahan baterai yang luar biasa. Ini adalah Samsung Galaxy M51. Banyak yang nanya kemarin, kenapa di 5 juta kita nggak masukin? Nah, Karena harganya udah nggak di situ. betul sekali. Harga Kita bolak-balik nyari, harganya itu dengan mudah bisa didapat di bawah 5 juta rupiah. Betul. Sekitar 4,6 kalau nggak salah ya, bisa dapatnya gitu ya. Kenapa? Karena baterainya ini 7000 mAh.
Ini yang paling besar kita bisa dapat ya. Dan ini bukan kaleng-kaleng juga, emang daya tahannya luar biasa. Charger disediakan 25 watt di situ, NFC udah ada, audio jack juga ada, layar Super AMOLED Plus. Super AMOLED Plus itu mungkin bisa dijelasin ya. Dia tipis. Ya. Dia mengizinkan bingkai tipis. Super AMOLED Plus itu mengizinkan bingkai tipis, bukan kualitas, bukan, tapi mengizinkan bingkai tipis. Dan tuningnya ya Samsung banget. Emang keren banget ya. Ini cocok banget kalau nyari all-rounder dengan baterai yang besar. Soalnya buat video, sama, tetap aja keren juga dia buat videonya. Nah, SoC bukan yang paling kencang Seri di kelas 7, harga segini ya. Ini masih Snapdragon 730G ya. Masih bukan yang paling kencang, tapi udah enak banget sih. Kalau kalian bukan gaming hardcore emang udah lebih dari cukup harusnya ya. Iya. Penjualnya minim karena seri M. Yes, harus online. Harus online. Ya jeleknya gitu ya. Seri M itu harus online dan itu biasa minim isinya memang ya. Screen protector nggak ada, case nggak ada. Iya, case nggak ada. Dan layarnya 60 Hz. Tapi ya lagi-lagi 60 Hz atas nama daya tahan baterai, dikasih baterai 7000. Panjang umurnya. Panjang banget, pemakainya tuh enak banget. Harga resminya katanya 4.999.000 sekarang, tapi ya itu tadi udah ketemu di sekitar 4,5, 4,6 gitu ya. Jadi kalau buat kalian yang emang nyari baterai besar banget, beberapa teman kemarin ada nyari, saya ada di daerah yang sinyalnya nggak gitu bagus. Terus kerjaannya jarang deket dengan colokan charger. Iya, jarang banget bisa ngecas yang lama gitu ya. Nah ini pas banget. Ya, 7.000 mAh pas banget. Tapi ya memang ukurannya besar. Ya udahlah 7.000. Risiko itu. Iya, 7.000. Oke. Nah, selain yang kita sarankan tadi, kita masih ada honorable mention ya. Yes. Masih ada yang termasuk menarik juga, bisa dipertimbangkan juga. Itu ada Oppo A74 5G. Jangan protes dulu ya. Kenapa? Karena ini adalah smartphone 5G ready termurah di Indonesia, dan bandnya setelah kita cross check itu lengkap sekali. Dan seandainya yang dipakai sekarang di Indonesia sesuai dengan yang kita perkirakan, dia bisa jalan. Oke. Dia nggak ada masalah gitu. Iya. Snapdragon-nya yang dipakai itu adalah 400 series. Tapi bukan Snapdragon kentang karena 480 kencang. 675, 678 lewat. Padahal namanya 480, kepalanya doang 400 gitu, tapi dia ngelawan banget. Ya udah dekat-dekat sama seri 700 dia. Ya. Terus kencangnya juga gitu. Baterainya awet. Ya, baterai dengan kombinasi 5000 mAh. Terus ini yang nggak disangka-sangka sih, Mas. Dari hasil tes kita itu suhunya sih, wah gila, rekor itu. Main Genshin setengah jam itu bisa di bawah 40 derajat, itu rekor sih. Ya, dan masih enak dimaininnya. Iya. Gila itu. Terus juga layarnya IPS 90 Hz dan kualitas juga lumayan oke, dan NFC. Dia punya NFC. Ya ini nggak tahu kenapa Oppo nggak terlalu banyak gedein bahwa dia punya NFC. Banyak yang nanya, lu katanya nggak ada NFC? Ada NFC-nya. Kita ngecek dong. Dan punya kita bukan sampel unit. Bukan sampel unit yang dari luar, enggak. Kita pakai sampel yang beneran Indonesia. Gitu ya, sampel Indonesia, ada NFC-nya. Nah, mungkin dari kelemahan chargingnya agak lambat ya, sekitar 3 jam ya. Kemudian kemampuan kameranya juga bukan yang terbaik. Ini mungkin agak sedikit dilimitasi sama ISP-nya 480. Betul ya. Terus mikrofonnya cuma 1. Sayangnya ya. Ini agak sedikit mengurangi fleksibilitas kalau misalnya kita lagi mau vlogging gitu, kalau ketutup ya agak bahaya. Makanya kemarin pas saya ngetes juga pakai tripod jadinya supaya nggak ketutupan gitu ya. Nah, secara umum sih kalau kalian memang nyari 5G ready-nya yang bisa dibilang berdasarkan isu yang kita dengar akan lumayan cepat, jangan ngomong 2-3 tahun, dalam 2 sampai, jadi lurusin sedikit ya soal 5G, dalam 2 sampai 3 tahun itu band 5G-nya udah lengkap. Oke. Itu maksudnya 2-3 tahun ya, band 5G udah lengkap. Tapi operator bisa bikin 5G sewaktu-waktu karena semuanya udah diizinkan. Udah bisa gitu. Jadi buat yang mau jaga-jaga sih ya ini memang variannya cuma satu ya. 618. Harganya di kisaran 3,7 juta rupiah. Ya, 24 juta ya. 24 juta. Terus ada honorable mention lagi yang lain yang itu layak juga untuk dipertimbangkan. Itu ada Realme 7 Pro. Realme 7 Pro. Kenapa tuh? Varian 8 atau 28. Karena dari tadi yang kita sebutin itu tuh bodinya gede. Terus tebel-tebel. Agak sulit tuh mencari smartphone yang tipis dan ringan di kelas harga segini. Paling A52 ya? Paling A52. Iya. Tapi kita juga punya ya honorable mention. Jadi Realme 7 Pro itu termasuk karena bodinya tipis dan ringan, desainnya juga keren, chargingnya super kenceng. Itu kenceng banget. Charging Realme juaranya memang hebat. Terus juga layar Super AMOLED dengan kualitas yang oke. NFC, stereo speaker, audio jack juga ada. Terus mungkin dari sisi poinnya ada beberapa hal yang justru menurun dari pendahulunya.
Oke. Realme 6 Pro ya. Jadi dulu dia pelopor layar 90 Hz di harga segini, tapi sekarang malah turun ke di 60 Hz. Iya. Lalu juga nggak ada keunggulan khusus selain bodi tipis tandingannya ini sih memang. Iya. Jadi ya all rounder, cuman ya emang apa ya? Ya nggak ada something yang luar biasa, wow banget di situ ya. Gitu. Harganya sekitar 4,2 juta ya. 4,2 juta. Iya, karena harganya udah turun jadi bisa masuk. Kan harga dia turun. Iya, Karena harganya pas belum awal turun, rilis ya. itu 4,9999. Ya, kalau masih segitu sih kayaknya belum dimasukin ke sini. Iya. ini oke. Lalu Ada juga lagi berikutnya. Honorable mention lagi, ini Vivo V20. V20. Yes. Ya. Walaupun kalau lihat gosip-gosipnya V21-nya udah dekat. Iya. Gosip ini ya. Tapi V20 masih tetap menarik ya. Karena lagi-lagi bodinya tipis, ringan, desainnya keren ya. Chargingnya kencang pakai 33 watt charger made in Indonesia itu gue seneng. Iya. Terus layarnya AMOLED juga. Iya. Ada NFC, audio jack juga ada. Dan ini yang paling gue suka. Kamera selfie-nya. Itu foto dan video keren banget di kamera selfie itu 44 megapiksel, itu keren banget. Untuk kelas harga segini sih ini keren banget. Keren banget. Kayaknya nggak nemu kamera selfie lebih bagus untuk foto. Yes. Ya, untuk video juga keren banget. Udah kayak kamera utama kamera selfie-nya. Iya. Cuma lagi-lagi di luar kamera selfie-nya nggak ada keunggulan yang spesial lagi yang lain. Ya, layar juga 60 Hz ya. Harga di kisaran 4,1 juta ya. Iya. Gitu. Terus variannya itu punya sedikit beda ya. Ini kita pakai 730. Yang terbaru. Yang terbaru udah ganti ke 730 ya? Iya. Oh oke. Sebelumnya pakai 720G ya? Betul. Berarti naik nggak sama aja sih sebetulnya. Performanya mirip-mirip. Mirip-mirip Iya. ya. Gitu. Nah, walaupun ini semua rekomendasi udah kita keluarkan. Iya. Honorable mention juga udah dikeluarin ya. Tapi walaupun begitu kita masih mau ngasih satu lagi rekomendasi catatan khusus gitu ya. Iya. Ini termasuk rekomendasi untuk apakah smartphone yang kalian pakai itu patutnya dipertahankan aja gitu. Iya. Jadi kalau misalnya maksudnya yang pegang ini tuh nggak usah ngiri. Nggak usah ngiri. Iya, nggak usah ngiri gitu. Jadi untuk rentang harga segini, kalau kalian sudah pakai Huawei Nova 5T, pertahankan. Udahlah pakai aja. Udah. Nggak usah ngiri sama keluaran baru. Nggak usah ngiri. Itu kencang juga kok itu. Kencang juga. Itu kencang juga. Kirin 980 SoC-nya tuh premium, layarnya IPS tapi keren layarnya, kameranya juga keren, stabilizer depan belakang semuanya ya. Baterai cuma 3750 mAh tapi Huawei. Awetnya itu khas Huawei banget ya, nggak bisa dibaca cuma dari angka baterai doang gitu. Charger 22,5 watt, kesannya cuma 22,5 watt tapi chargernya kencang. Iya. Mungkin yang di video-video sebelumnya ini menjadi masuk rekomendasi, cuma karena udah sulit cari barunya ya. Jadi ya, kita taruh di kalau kalian sudah punya. Kalau kalian sudah punya, ya coba dipikirkan lagi untuk tidak perlu upgrade ya. Tidak perlu. Mungkin kelemahannya di 128 giganya aja nggak bisa ditambahin apa-apa. Iya. Tapi kalau itu buat kalian cukup ya sudah. Ya udah nggak usah, biar aja lah, pakai aja dulu. Lalu nikmati aja dulu. Terus berikutnya ada apa lagi? Selanjutnya mungkin kalian akan kaget dengan apa smartphone yang satu ini. Jadi kita akan merekomendasikan kalau kalian sudah menggunakan Realme 6 Pro, pertahankan. Kenapa tuh? Jadi sampai sekarang masih pakai 720G, padahal itu dari Realme 6 Pro itu udah pakai 720G. Jadi performanya tentunya akan mirip-mirip dengan yang sekarang. Terus juga layar IPS 90 Hz. Ya oke. 90 Hz enak itu. Ya, 90 Hz ya, 90 Hz jangan lupa. Terus dia juga ada dukungan HDR dan setup kameranya beres. Utama telefoto ultrawide. Ini susah dicari sekarang ya? Malah susah dicari sekarang. Di Samsung adanya di A72. Iya. Jadi udah nggak bukan tipe yang kuat kamera, sisa dua kameranya nggak tahu kamera nggak apa. Jelas kamera apa ya. Justru satu kamera bener yang di sini nih Realme 6 Pro ya. Jadi kalau pakai Realme 6 Pro pertahankan saja. Iya. Lalu juga opsi berikutnya kita ada Redmi Note 9 Pro. Ya, Redmi Note 9 Pro ya. Walaupun Redmi Note 10 Pro udah keluar ya, sebenarnya Redmi Note 9 Pro ini masih bagus kok. Emang ada peningkatan dari sisi kamera, desain, layar dan speaker. Tapi apakah peningkatan ini bikin Redmi Note 9 Pro kalian itu jadi terlihat jelek? Ya enggak sih. Smartphone ini masih sangat layak sampai paling nggak 1-2 tahun ke depan lah. Jadi kalau kalian udah punya, nggak perlu ngiri sama keluaran Redmi Note 10 Pro sih. Masih oke smartphone kalian. Kita yakin juga masih ada beberapa lagi smartphone lain yang memang tidak perlu upgrade kalau kalian sudah punya ya. Lagi-lagi kalau kalian mau upgrade ke yang paling baru, tentukan dulu apakah kalian masih nyaman banget pakai yang sekarang? Apakah benar-benar bermasalah sampai harus upgrade? Kalau rasanya masih nyaman ya sudah, udahlah biarin aja, nggak apa-apa gitu ya. Oke, kalau gitu
Sampai sini dulu rekomendasi kita untuk kelas 3 sampai 5 juta. Sampai jumpa lagi di rekomendasi berikutnya. Kita masih ada dari 1 ke 2, 2 ke 3 ya. Oke. Sampai jumpa lagi di Jagat TV. Tunggu dulu. Masih inget kan kalau Bukalapak ada periode pilihan jagoan di Ramadan ini, yaitu dari tanggal 5 April sampai 13 Mei 2021. Untuk kalian belanja ada voucher pilihan jagoan jagat untuk bisa mendapatkan manfaat cashback up to 60% untuk semua core kategoris. Dan yang penting banget, Bukalapak juga akan bagi-bagi 4 smartphone untuk 4 orang pemenang dan ada 20 orang pemenang yang akan dapetin kredit BL dengan total nilai 10 juta rupiah. Nah, periode giveaway pilihan jagoan jagat ini akan berlaku dari 8 Mei sampai 22 Mei 2021. Oke, yang mau ikut giveaway ya, pertanyaannya adalah kapan sih periode pilihan jagoan selama bulan Ramadan ini yang di Bukalapak itu ya? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Nah, cara jawabnya gimana? Cek di deskripsi dan di kolom komentar juga ya. Cek di bawah.